Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ke channel kita ya, Millennial Agribisnis ya. Di video kesempatan ini ya, di sore hari yang cukup mendung ya, karena masih memasuki bulan penghujan. Di video kali ini kita akan membahas beberapa manfaat ya, atau 6 manfaat pakan fermentasi ya. Nah, ini pakan fermentasi kita ya, yaitu bahan utamanya adalah ampas tahu atau ampas susu kedelai. Nah, ada beberapa manfaat yang mungkin ya menurut saya efektif ya, dan saya di sini mengedukasi ya buat kawan-kawan semuanya peternak ya, untuk pakai pakan alternatif fermentasi. Sementara itu tadi ada jagung, nah ini ada bekatul ya. Kita menekan kos, tapi ya manfaatnya itu banyak ya dengan dilakukannya proses pengolahan teknologi fermentasi, kawan-kawan. Nah, sementara inilah dia bentuk tekstur fermentasi yang udah difermentasi ya. Nah, sementara ini ada neobrew dan mineral ya. Neobrew dan mineral ini adalah yang selalu kami pakai sebagai multivitamin, kawan-kawan ya. Para peternak ya. Ini multivitamin yang selalu kami gunakan untuk campuran diminum ya, mineral dan neobrew. Kenapa harus mineral ya? Mineral karena kita mencukupi nutrisi yang sifatnya mikro ya. Jadi nutrisi itu ada dua, mikro dan makro ya. Sementara makro seperti protein, karbohidrat, lemak ya. Sementara di mikro itu ada zat besi seperti fosfor ya. Seperti fosfor ya, kalsium, zat seng. Nah, sementara ini adalah E4 ya, sebagai cairan obat ya, untuk proses fermentasi ya, larutan E4. Oke, nah sementara ini ada jantan-jantan indukan kita, ada 3 pejantan petangguh ya. Ini adalah jantan ayam KUB kita. Kayak mana, kawan-kawan ya, cukup besar kan ya. Tentunya kami pakai pakan fermentasi, kawan-kawan ya. Pakai pakan fermentasi itu persentasenya sekitar 80%, sisanya itu campuran lah ya. Sisanya itu kolaborasi antara bekatul, jagung, dedak ya, dan ampas tahu ya. Bisa kawan-kawan saksikan, ini adalah penjantan tangguh kita ya. Yang itu lagi tuh, yang itu. Nah, itu badannya benar-benar seger ya, benar-benar sehat, benar-benar tegap, padat ya, tangguh ya. Jadi indukan ini udah kita seleksi sebelumnya. Jadi makanya pejantan-pejantan ini adalah sebagai pencetak di usi yang ke depannya nanti. Nah, sementara ini kita kasih makan pakan fermentasi ya. Oke. Di antaranya pakan fermentasi yang pertama adalah manfaat fermentasi itu adalah meningkatkan nutrisi, kawan-kawan ya kan. Nah, jadi pakan fermentasi itu bisa meningkatkan protein 2 sampai dengan 5% ya, protein meningkat. Walaupun ada beberapa ilmuwan yang berbeda selisih pendapat ya, katanya memang protein itu nggak naik, cuman menambah nutrisi ya. Ada yang bilang beberapa ilmuwan itu fermentasi bisa meningkatkan protein ya. Telur aja kan. Oke, yang kedua adalah mengurangi serat kasar sehingga dapat mudah dicerna oleh hewan ternak kita ya. Jadi kayak gini, kawan-kawan. Jadi si fermentasi ini ya, mikroba efektifnya itu memecah senyawa kompleks menjadi yang sederhana ya. Ya, apa yang dipecah? Nah, serat kasar itu ya. Jadi serat kasar itu dirubah ya, serat kasarnya
dikurangi menjadi lebih bisa dicerna lagi ya. Jadi pencernaan ayam KUB kita tuh tidak terlalu ekstra untuk mencerna nutrisi-nutrisi yang dari pakan yang kita kasih kawan-kawan. Nah, begitu pemahamannya. Yang selanjutnya adalah membuang racun di dalam tubuh ya. Racun-racun ini ya karena yang kita gunakan ini probiotik ya. Jadi racun-racun yang di dalam tubuh yang sifatnya toksit ya, ataupun bakteri-bakteri yang ada di tubuh ayam KUB kita ya, yang sifatnya toksin ya atau merugikan, itu dibuang oleh si bakteri baik ya. Nah, itu makanya cairan E4 ini bisa disebut cairan probiotik kawan-kawan. Yang selanjutnya adalah manfaat fermentasi bagi hewan ternak. Yang keempat adalah memperpanjang masa simpan kawan-kawan ya. Memperpanjang masa simpan. Jadi pakan-pakan yang tidak dilakukan pengolahan ya, itu masa simpannya lebih cepat membusuk ya, cepat rusak ya. Apalagi memiliki kadar air yang tinggi. Contoh misalnya ampas tahu kalau tidak dilakukan pengolahan, fermentasi khususnya, itu bakalan cepat busuk kawan-kawan ya. Hitungan 1 hari 2 hari itu udah baunya udah nggak fresh lagi ya. Kenapa? Karena proteinnya itu udah rusak ya, udah diserang sama bakteri yang sifatnya toksit yang merugikan ya. Apa itu bakterinya? Kalau nggak salah saya Staphylococcus aureus, saya pernah belajar. Oke. Jadi fermentasi ini manfaatnya adalah memperpanjang masa simpan ya. Jadi ketika kita udah melakukan kegiatan fermentasi, nah itu pakan kita bisa disimpan sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan kawan-kawan. Itu masih bagus kok ya. Jadi yang keempat itu adalah memperpanjang masa simpan ya, manfaat fermentasi. Yang kelima adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kami juga di sini kami kasih E4 ya, gunanya untuk apa? Untuk menghangatkan si tubuh si ayam KUB, mengingat di kandang kami cuacanya cukup lumayan dingin. Jadi kalau minum air fermentasi jadi dia lebih hangat ya kawan-kawan. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting, mengurangi bau kotoran unggas di kandang kawan-kawan. Jadi ya benar-benar nggak ada bau ya, nggak ada bau di kandang kita tuh ya, nggak ada seperti apa-apa, nggak ada bau kotoran yang menyengat lah, yang mengganggu indera penciuman kita kawan-kawan. Tentunya ini dari sebelumnya kami juga tetap pakai E4 ya, pakai pakan fermentasi. Sebelumnya kami ternak bebek petelur ya. Jadi ternak bebek petelur juga pakai E4 juga ya, bau kotorannya itu nggak terasa ya. Jadi benar-benar mengurangi bau kotoran pada unggas ya, khususnya ayam KUB. Kalau di kandang kami benar-benar hampir tidak ada tercium bau kotoran dari ayam tersebut ya. Nah, ini indukan betina yang tangguh kita ya, yang setelah tadi pejantan tangguh ya kan. Nah ini pejantan tangguh kita ya, 3 pejantan tangguh kita ya, yang belang-belang itu yang hitam campur silver dan putih campur coklat dan hitam bener-bener hitam full. Nah, itu 3 pejantan tangguh kita yang benar-benar besar. Nah, sementara di sini adalah ayam-ayam KUB kita yang berumur 1 bulan ya. Nah, 1 bulan setengah lah kurang lebih. Karena tanggal 11 nanti baru pas 2 bulan. Nanti kita timbang ya. Makanya pantengin terus channel Millennial Agribisnis, bantu support ya, like, komen dan subscribe agar channel ini terus berkembang ya kan, agar saya juga makin semangat ya membagi info pengalaman seputar peternakan ayam KUB kawan-kawan. Nah, sementara ini ada yang campur-campur ya, tapi lebih banyak warna yang hitam ya. Yang hitam tuh lebih banyak. Ya. Beginilah ya, kami pakai full 80% pakai ampas tahu ya, sisanya tuh dedak, jagung, bekatul ya kan.
si ampas tahu dan bunggil kelapa ya. Jadi ini benar-benar menguntungkan peternak ya. Jadi kita nggak pakai pakan pabrikan. Kalau kita pakai pakan pabrikan habis kita kawan-kawan ya, tumpur lah kita ya kan, KU kita. Nah jadi saya edukasi buat kawan-kawan pakai pakan alternatif, silakan cari pakan alternatif yang menjadi potensi, tapi ya dicampur-campur dengan sumber-sumber nutrisi lainnya agar lebih proper, lebih kompleks lagi ya kan, agar ayam-ayam kita tuh senantiasa nutrisinya selalu tercukupi ya. Kami indukan juga pakai yang ini mau 80% ya, tetap pakai 80% dan sisanya tuh kami pakai pelet petelur ya, dan dedak jagung dan jagung ya kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawan yang baru mampir silahkan subscribe dan support channel ini terus ya. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.